Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas tentang IPO ya. Review IPO salah satu emiten yang banyak sekali dibicarakan oleh kalangan investor maupun trader ya. Jadi emiten ini mau IPO dengan dana yang jumbo ya, bahkan kadang-kadang melebihi Bukalapak puluhan triliun ya. Oke, emitennya adalah Mitratel ya. Di mana Mitratel ini merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Jadi dia anak perusahaan BUMN ya. Teman-teman bisa cek ya untuk secara prospektusnya. Nah, sudah muncul di website aipo.co.id. Book buildingnya dimulai dari 26 Oktober hingga 4 November 2021. Jadi masih ada cukup waktu ya untuk teman-teman mengikuti atau mempelajari terlebih dahulu. Nah, ini adalah prospektusnya dari IPO Mitratel. Saya seperti biasa akan saya bahas di rangkuman saya. Yang pertama, untuk masa penawaran awal 26 Oktober hingga 4 November. Terus penawaran umum ada lagi di 16 sampai 18 November. Dan allotment penjataannya di 18 November 2021. Jadi masih sekitar 3 minggu ya, kurang lebih sekitar 3 minggu lagi. Tanggal pencatatan di bursa 22 November 2021. Nah, Mitratel ini merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia dengan kegiatannya adalah penyedia menara telekomunikasi. Nah, bisnis dari menara telekomunikasi ini saya boleh bilang itu cukup cerah ya di Indonesia. Apalagi seiring dengan perkembangan zaman, telekomunikasi itu adalah hal yang primer ya, kebutuhan primer. Jadi sudah banyak orang yang benar-benar bergantung ya dengan telekomunikasi. Di era digital ini pun, sektor ini pun mendapat, ibaratnya itu mendapat angin segar ya. Seperti itu. Nah, untuk penawaran umumnya akan menerbitkan 25,540 miliar ya. Lembar saham setara 29,85%, hampir 30%. Dengan nominal nggak usah dianggap ya. Yang kita lihat adalah penawarannya 775 hingga 975. Range-nya cukup jauh ya, 775 hingga 975. Dengan dana yang dihimpun sekitar, ini kalau diasumsikan harganya adalah harga tertinggi ya, 975 itu 24 triliun ya. Nah, ini IPO jumbo berarti. Terus seperti biasa ada Mesop, terus ada ESA. Dan yang penting lagi adalah ini ya, penjamin pelaksana emisi efek dan para penjamin emisi efek yang namanya tercantum menjamin secara kesanggupan penuh full komitmen terhadap sisa saham yang ditawarkan yang tidak dipesan dalam penawaran umum perdana. Artinya emiten sudah nggak perlu takut nih IPO-nya gagal. Kenapa? Karena penjamin emisinya sudah siap menyerap semuanya. Nah, siapa penjaminnya? Ada dua ya, BRI, Dana Reksa Sekuritas, sama Mandiri Sekuritas, Mansek. Nah, ini dua adalah punya plat merah ya, BUMN. Terus apa sih rencana penggunaan dana? Nah, ini ya, ada juga perseroan bermaksud menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya segala macam ya, 90% untuk belanja modal. Nah, dari 90% ini, 44% untuk belanja modal organik, mengembangkan memperluas hubungan dengan pelanggan, bla 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 bla, menambah menara, pembangunan menara baru, ekspansi teknologi dan layanan, bla 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 bla. Nah, 56% untuk belanja anorganik. Akuisisi strategis portfolio menara berkualitas di Indonesia, mau mengakuisisi menara ya dia. Terutama menara oleh operator telekomunikasi terkemuka. Akuisisi strategis produk teknologi bla 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 bla. Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kebutuhan personal lainnya seperti peningkatan sistem teknologi informasi, penerapan program pengembangan untuk menara telekomunikasi. Nah, dari rencana penggunaannya kita bisa tahu bahwa bagus. Kalau saya bisa bilang ini bagus ya untuk rencana penggunaan dana IPO. Tidak ada yang namanya untuk bayar hutang, tidak ada untuk ibaratnya itu membeli aset sendiri atau transaksi afiliasi segala macam. Nah, ini
semuanya untuk modal kerja ya. Next, secara perusahaannya ya, secara laporan keuangannya. Nah, kita akan cermati yang pertama dari sisi neracanya. Kalau kita lihat secara aset, dia ini ya 31 Desember 2018, 2019, 2020. Untuk 2021-nya hingga Q2 saja, 30 Juni ya. Aset lancarnya terus bertumbuh ya dari ini dalam miliar berarti 2 triliun ya, 2,8, 2,8 dan terakhir 3,6 triliun. Aset tidak lancarnya 11 triliun, 17, 22, 28. Jadi asetnya terus bertumbuh ya dari 13, 20, 25 hingga 32 triliun. Secara aset oke. Untuk secara liabilitas dia 3,6 triliun, 4,9, 7,3 dan terakhir 7,1 triliun. Memang ada peningkatan, tapi peningkatannya tidak sebesar asetnya ya. Jadi ini bagus. Ini untuk jangka pendek ya. Untuk jangka saya langsung lihat yang total liabilitasnya aja. 10, 12, 17 dan 18. 18 triliun. Nah, berarti untuk ekuitasnya kan di 2021 ini 32,255 triliun akan dikurangi dengan total liabilitas 18,571 menjadi 13,683. Kalau sebelumnya 2018 2,8 triliun, 7,7 triliun, 2019, 2020 8,1 triliun, 2021 ini 13,6 triliun. Nah, kenaikannya ini kan sangat fantastis ya. Hampir 2 kali lipat. Ini harus kita cermati. Nah, ternyata kenaikannya ini bukan berasal dari laba ya. Kok bisa seperti itu kan? Kita bisa melihat dari ini ya, modal sahamnya itu ada penambahan. Dari dari tahun 2020 4,9 triliun menjadi 11,9 triliun. Artinya ada penambahan modal 7 triliun. Nah, ini yang menyebabkan ekuitasnya itu membengkak. Kalau ekuitasnya itu naik tinggi karena labanya itu sangat tinggi, itu sangat bagus ya. Nah, namun di sini ternyata kondisinya bukan seperti itu. Kondisinya ada penambahan modal. Seperti itu untuk secara ekuitasnya ya. Bagaimana dengan laporan laba ruginya? Kita bisa cek ini 31 Desember 2018, 2020, ini Juni 2020. Oke. Secara pendapatan ya, pendapatan di 2018 4,5 triliun, 5,3 triliun, 6 triliun. Ini ada mengalami kenaikan terus-menerus ya, 2018, 19, 20 terus up ya pendapatannya. Untuk 2020 30 Juni Q2 2,9 triliun, 2021 juga mengalami kenaikan. Jadi bagus sekali ya perusahaan ini ya secara pendapatannya. Terus untuk laba brutonya tentu karena pendapatannya mengalami kenaikan, dia juga setiap tahun mengalami kenaikan dari 1,3 triliun, 1,6, 2,1. Dan untuk Q2 2020 856 miliar, Q2 2021 sudah 1,5 triliun. Ya, terus untuk laba usaha sama ya, mengalami kenaikan. Saya langsung lihatkan untuk laba periode berjalannya aja. 2018 449, 2019 493, 2020 600 miliar. Untuk Q2 2020 153 M, Q2 2021 sudah tembus 700 miliar. Ini naiknya impresif ya, sudah naik 400%. 150 kali 4, 600. 400% lebih, 420%-an kurang lebih ya kenaikannya. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, ini perusahaan ini punya kinerja yang sangat bagus ya. Seperti tidak mengalami kondisi pandemi ya. Mungkin justru karena pandemi ini dia malah lebih moncer ya, karena sektornya yang terdongkrak. Nah, apalagi yang menarik dari prospektusnya, ini ada pembatasan atas saham yang diterbitkan. Jadi ada tulisan berdasarkan peraturan OJK, bla 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 bla. Setiap pihak yang memperoleh saham perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh hingga 8 bulan. Jadi misal nih sebelum IPO ini ada pihak ya
yang membeli sahamnya Mitratel ini di harga di bawah penawaran. Penawarannya berapa tadi ya? Penawarannya itu kan 775 hingga 975. Kalau ada pihak yang sebelum IPO ini membeli di bawah harga itu, maka dia tidak boleh menjual hingga 8 bulan. Seperti itu. Terus, nah ini ada kata-kata Telkom selaku pemegang saham telah melakukan penyetoran modal perseroan dengan harga di bawah harga penawaran umum. Nah ini ada yang 7 triliun tadi itu ya, dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pernyataan. Sehingga Telkom tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam perseroan sebagaimana diatur. Jadi Telkomnya tidak boleh lepas ya, tidak boleh take profit jualan sahamnya ketika IPO. Seperti itu. Untuk summary-nya kita akan pertama saya akan tunjukkan ini ya. Ini adalah komposisi ya, komposisi kepemilikan saham sebelum penawaran umum dan sesudah IPO. Kalau kita cermati di sini Telkom ya 99,99%, terus ada Metra Digital Investama cuma satu saham saja ya 0,01%. Masyarakat masih belum ada, ESA belum ada, Mesop belum ada. Jadi dikuasai benar-benar oleh Telkom. Sesudah penawaran umum akan ada jatah untuk employee ya, employee stock allocation ESA ini 0,03%. Untuk manajemen dan employee juga Mesop sebanyak 0,13%. Sisanya itu adalah publik ya, sebanyak 29,78%, hampir 30%. Seperti itu. Nah, kita cermati ya sekarang untuk summary-nya. Jumlah saham yang ditawarkan kan ada 25,540 miliar lembar ya. Secara persentase 29,85 dengan range harga 775-975. Saya asumsikan strike price-nya harga tertinggi ya 975, maka dana yang dihimpun 24,9 triliun kurang lebih. Nah, ini jumbo sekali ya, 24 triliun. Sebelum IPO jumlah sahamnya adalah 60 miliar ya, 60 miliar sekian. Yang ini ya sebelum IPO. Sesudah IPO nanti akan dikeluarkan dari portfolio ya. Ini sehingga menjadi 85 miliar sekian. Oleh sebab itu, dengan equity 2021 yang 13,6 triliun, jumbo ya, equity-nya jumbo sekali ya, 13,6 triliun, maka book value-nya menjadi 227 per lembar saham. Nah, book value 227 dijual ke publik 775, mendapatkan price book value 4,28 kali. Nah, ini ya, untuk secara PBV-nya kita sudah dapat. Namun saya ingatkan sekali lagi bahwa equity 2021 ini atas ada penambahan modal 7 triliun ya dari Telkom. Seperti itu. Terus laba bersih kurang lebih ada 700 miliar di 2021 untuk Q2 ya, sampai Q2. Jadi kalau kita setahunkan tentu akan kita kali 2. Hasilnya akan mendapatkan earning per share atau EPS-nya itu 23 per lembar saham. 23 rupiah ya. PE ratio-nya menjadi 41,8 kali ya PE ratio-nya. Jadi book value-nya 4,28, PE ratio-nya 41,8. Untuk emiten sejenis ada 3 ya. 3 emiten yang saya pilih ada Tower, Tbig, sama IBST. Nah, Tower seperti kita ketahui punya Tower Jarum Group ya. Punyanya Jarum Group, Hartono Bersaudara. Tbig ini Saratoga Group ya. Kalau IBST ini saya kurang tahu pemiliknya siapa ya. Untuk Tower price book value 5,26. Di atasnya MTEL ya. Di atasnya Mitratel ini. Tapi secara earning dia jauh lebih unggul daripada Mitratel ya. Karena dia 17,81 PE ratio-nya. Untuk Tbig secara price book value 6,79 ya. Kalau Mitratel 4,28 masih menang Mitratel. PE ratio-nya juga kurang bagus ya. Untuk Tbig 48,9 kali. Masih jauh lebih bagus TOWR. Dan terakhir ada IBST ya. Dia PBV-nya rendah 1,8, namun PE ratio-nya malah paling buruk ya, 81 kali. Nah, kalau kita cermati ya, di mana secara price book value dia 4,28,
Terus secara P/E ratio 41 dengan sektor-sektornya ini, kalau saya pribadi melihat sebenarnya IPO ini adalah IPO pertama yang saya boleh bilang untuk jangka panjang. Kalau sebelumnya kan saya selalu bilang bahwa oh ini IPO cocoknya untuk jangka pendek ya. Jadi untuk mengejar hari pertama ARA, terus teman-teman pasang trailing stop. Nah, kalau teman-teman ikuti video review IPO saya kan sebelumnya itu saya belum pernah menemukan yang benar-benar fundamentalnya itu bagus dan untuk di hold ya. Kali ini saya melihat bahwa sebenarnya ini cocoknya itu untuk jangka panjang. Jadi teman-teman yang suka berspekulasi ya, berspekulasi untuk beli terus berharap hari pertama ARA, malah saya boleh bilang kurang cocok untuk masuk di IPO MTEL ini. Tapi kalau teman-teman suka dengan sektornya, suka dengan emitennya, dan berniat untuk di hold, nah itu lebih cocok di sini ya. Terus ini saya ada hal notice lagi dari kebijakan dividen ya, bahwa ini berdasarkan RUPS dapat dibagikan ya, dividen interim dapat dibagikan sepanjang diperbolehkan oleh anggaran dasar AD ya. Perseroan dan pembagian dividen tidak menyebabkan aset bersih perseroan menjadi kurang dari modal tentu. Kalau menjadi kurang kan artinya buruk, menggeruskan. Manajemen perseroan merencanakan kebijakan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 70% dari laba bersih perseroan setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2021 dengan tidak membatasi pengecualian yang ditetapkan kemudian bla 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 bla. Nah, jadi artinya si Mitratel ini sudah menyiapkan bahwa mereka ini sudah ready untuk bagi dividen ya, karena mereka pun juga profit terus ya. Ini sebenarnya sudah termasuk dalam kategori emiten yang mature ya, mature stock. Karena dia sudah grow terus ya. Terus dividennya pun besar ya. Kalau emiten yang sudah growth-nya sudah mature, maka dia akan membagikan dividen itu porsinya besar sampai 70 ini. Tapi kalau emiten masih growth, itu mungkin dia tidak bagi dividen, atau kalau membagikan pun kecil sekali ya, karena kebanyakan itu digunakan untuk pengembangan ekspansi bisnisnya lagi. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi bagaimana dengan IPO MTEL ini? Kalau saya pribadi jujur, saya mungkin tidak ikut ya kali ini. Loh, katanya bagus fundamentalnya, kok tidak ikut? Nah, ini kembali lagi ke masing-masing individu ya, bagaimana strategi kita dalam mengelola portfolio. Karena saya tidak berencana untuk menambah saham jangka panjang. Saya masih belum berencana. Saya sudah punya beberapa saham jangka panjang ya, dan saya tidak berencana untuk menambahnya di MTEL ini. Seperti itu. Nah, untuk IPO saya lebih prefer yang mengejar yang arah-arah. Makanya yang kemarin yang saya review-review itu kebanyakan kan yang arah hari pertama atau hari kedua sudah langsung kita lepas seperti itu. Jadi memang saya alokasikan dana yang saya alokasikan yang tersedia itu adalah untuk dana untuk trading. Untuk dana long term saya tidak menyediakan untuk MTEL ini. Jadi saya bukan tidak ikut MTEL, IPO MTEL ini karena perusahaannya fundamentalnya buruk segala macam, bukannya. Tapi karena memang strategi investasi saya sekarang tidak membeli jangka panjang, tidak menambah untuk alokasi saham jangka panjang. Seperti itu sih. Nah, kalau teman-teman memang ada yang mau berniat untuk jangka panjang sih sebenarnya nggak ada masalah ya untuk ikut IPO MTEL ini. Tapi sekali lagi kalau untuk yang mengejar arah, teman-teman berharap bisa arah terus berkali-kali ya, kayaknya sih berat. Dananya ini juga sudah besar ya, sudah 24 triliun ya. Kalau sudah ada kesanggupan standby buyer, biasanya ya itu belum 100%, itu akan harganya itu tertinggi ya. Seperti itu. Jadi dengan pertimbangan bahwa ini dananya jumbo sekali, kalau mau dibikin arah berkali-kali ya cukup berat ya. Kalau arah hari pertama masih memungkinkan ya. Tapi kalau arah sampai hari kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu kok agak berat. Seperti itu. Itu alasan saya tidak mengikuti IPO dari MTEL ini, walaupun secara fundamental dia bagus ya kinerjanya, dia labanya naik terus. Nah, cukup sekian ya teman-teman untuk review IPO kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share ya. Nah,
Semoga teman-teman yang di rumah itu sehat selalu ya. Semoga makin cuan baik tradingnya maupun investasinya. Oke, cukup sekian ya videonya. See you guys.